kali harga daging Ramadan sama Idul Fitri tidak naik gila-gilaan. Harga telur juga oke. Harga ayam juga oke. Iya kan? Saya komentari harga cabai, Pak. Fair dong. Petani cabai sekali setahun menikmati keuntungan, iya kan? Jangan manja lah, kalau menurut saya lah, iya kan? Iya kan? Tapi Pak Presiden, untuk aparat penegak hukumnya sendiri, apa yang Bapak lakukan untuk menertibkan pajak, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai? Kira-kira ada program apa untuk penegakan rule of law? Karena untuk ini bagus sekali ya, tentunya ya. Inspektorat juga Pak. Ya tentunya, azas organisasi sebenarnya sangat sederhana, yaitu the right man on the right place. Kalau nggak beres, ganti pemimpinnya. Sama dengan kesebelasan sepak bola, wah kalau nggak ada kemajuan, copot itu manajer, ganti ke manajer baru. Ya, ini kita harus tega. Jadi saya kira Anda sudah monitor, ada berapa dirjen yang saya copot, ada menteri juga yang terpaksa saya reshuffle, ya kan? Nggak bisa kerja dalam tim, etc. Tapi benar, jadi kita sekarang akan lebih kuat untuk akuntabilitas, ya kan? We already have the target, we already have the resources, uang yang ada, ini yang ada, mana produk yang dibutuhkan, ya kan? Menurut saya kita perizinan kita sudah kita banyak pangkas, masih kurang ya, karena itu juga kita kena akibatnya ya. Si Amerika mengeluh, kamu lakukan ini terhadap barang saya ya, jadi kita koreksi diri kita. Tapi saya merasakan apa yang saudara katakan, birokrasi kita harus kita perbaiki dengan baik, dan saya kira ada semangat sekarang. Saya katakan banyak orang baik yang belum diberi kesempatan. Jadi saya sampaikan, hai saudara-saudara dirjen, saudara direktur, saudara birokrat, kau sudah dapat kesempatan, tampilkan yang terbaik. Kalau tidak, kau pinggir, saya akan ambil anak-anak muda yang lebih baik. Banyak saya lihat di universitas anak-anak pintar, ya kan, mungkin umurnya masih muda, 41, 42, 44, 45, lulusan ini bagus-bagus. Sudah saatnya kita kasih kesempatan. Dan saudara-saudara, ini sekarang ini contoh ya, makan bergizi, Mas Uta ya, kita mendidik 32.000 sarjana yang terbaik, yang IQ-nya itu di atas 120, dan pendaftarannya online. Nggak ada anaknya siapa, ponanya siapa, masuk 32.000. Yang menarik, dari 2.000 angkatan pertama kita menemukan ya, saya ulangi, persyaratannya tidak 120, persyaratannya adalah kalau tidak salah 110. Tapi dari 2.000 angkatan yang pertama, ya 2 angkatan pertama 1.000, kita menemukan 25% IQ-nya di atas 120. Nah, Mas Uta, kenapa angka 120 ini menarik? Karena ini saya belajar juga dari sejarah. Saya belajar dari Harvard. Jadi mereka mengatakan, kalau IQ seseorang itu 120 ke atas, orang ini akan sangat produktif
dan akan mencapai prestasi tertinggi di bidangnya. Itu hasil Harvard itu. Contoh, seorang yang milih dia mau masuk sebagai dokter, rata-rata jadi profesor, entah dekan fakultas kedokteran, entah pemimpin laboratorium, entah orang yang ingin jadi lawyer. Tiba-tiba dia jadi hakim. Bukan tiba-tiba ya, setelah 30 tahun dia jadi hakim agung, jadi jaksa agung. Ada yang mau masuk politik, jadi senator, jadi ada yang mau masuk tentara, jadi jenderal, ada yang mau masuk agama, jadi uskup, jadi pimpinan pesantren, jadi what I'm saying is dari 32.000 ini secara teoritis kalau kita cek lagi ini mungkin ada minimal 7.000 anak-anak hebat, dan sengaja kalian ya teken, kamu akan ditaruh di desa-desa, kamu akan bekerja dari bawah, kau berurusan dengan orang miskin, anak-anak lapar, kamu tidak hanya urus dapur, kau jadi penggerak, kau jadi guru, kau jadi motivator, kau jadi pembimbing. Anda bayangkan dalam 10 tahun orang-orang ini mungkin akan jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi I'm optimistic. Nah sekarang saya juga mencadangkan tadi ya sekolah rakyat berasrama tiap tahun rencana saya 200. Saya tidak tahu mampu atau tidak, tapi kita cadangkan dulu, ya kan? Biasanya kan itu Bung Karno apa tuh? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Iya kan? Aku cadangkan 8% pertumbuhan. Ya nanti kalau nggak sampai 7% atau 6,5. Kalau saya bilang 5, iya kan? Oh kita cukup Business as usual. Business as usual. Tapi ya, saya kok optimis bisa tembus 8%. Amin. Ya, aku on record loh. Nanti kalau 1 tahun lagi, kalau nggak sampai Anda boleh. Kita dialog lagi seperti apa ya? Tagih lagi ya. Nagih saya, iya kan? Aku senang saya berhadapan dengan risiko. Tapi risiko saya ada dasar matematiknya gitu ya. Saya ditantang, ada seorang menteri dari negara tertentu yang dia bilang, in 5 years if you can achieve 8%, I will treat you for dinner. Kenapa dia nggak? Ya kan? Aku mau harusnya taruhan aja, ya kan? Apa kayak mobil listrik atau apa? Jadi Nanti ketahuan dong dari Cina ini Pak. Kenapa? Ketahuan dong menteri dari negara Cina ini yang ada mobil listrik. Bukan. Kalau tarif kan ketahuan Pak, dari Amerika. Ya jadi demikian. Jadi enggak, ini saya lagi mau bikin juga. Anda sudah monitor koperasi. Ya. Rencana kita 70 sampai 80 ribu koperasi seluruh Indonesia. Untuk koperasi ini kita harus didik 80 ribu managers. Saya akan bikin lagi. Jadi anak-anak terpintar dari semua kampus. Ya silakan. Syaratnya aku tanda tangan, bersedia ditempatkan di mana saja. jembatan di mana saja dan mimpin koperasi. Nggak ada koperasi desa di ibu kota kabupaten, kan nggak ada. Ya, he has to be there, she or he. Jadi ini hitungan. Kenapa saya yakin bisa sampai 8%? Anak muda ya Pak, bukan TNI Pak ya? Bukan TNI ya? Karena kan nanti yang dikhawatirkan seperti itu sebenarnya. Apa? Ya artinya banyak sekali organisasi kayak misalnya Agrinas itu yang masuk TNI, terus kemudian bangun Yang ini. masuk TNI, yang masuk pensiunan. Pensiunan. Karena begini, ini saudara-saudara ya, kita nih anak bangsa kan, sama-sama ya. Ya. Nggak boleh ada dikotomi. TNI, sipil,
ulama, teknokrat, insinyur, nggak boleh. Kita semua sama. Iya kan? Semua patriot. Semua harus menyumbang yang terbaik. Begitu loh. Jadi saya sebagai bangsa, saya mimpin, saya kasih mimpin proyek ini. Profesor Doktor Insinyur, orang pinter. Tapi dia pinter di ruang kelas. Ini implementasi di lapangan. Oh, kok ini ada dari tentara, oh bagus. Oh, ini ada dari polisi, oh bagus. Ini latar belakangnya dia aktivis. Tapi aktivis mau kerja di bawah, ya kan? Silakan Anda perhatikan di kabinet saya banyak aktivis-aktivis, ya kan? Benar, dulu yang demo terus lawan saya, benar nggak? Nggak apa-apa, karena saya tahu dia berpikir untuk rakyat. Saya bilang, oke, kita sama-sama untuk rakyat ya. Why you fight me? Let's work together. Benar nggak? Ayo, saya kasih kesempatan kamu. Siapa namanya? Budiman Sujatmiko. Sekarang kamu mau urus rakyat, ya udah kamu, saya kasih jabatan percepatan pengentasan kemiskinan. Ayo, kamu kerja, ya kan? Berat banget. Berat juga. Siapa lagi? Kamu, kamu. Sekarang kau urus, ya kan? Gus Ipul, aku kenal dia dulu. Ansor, ya kan? Sekarang kau urus orang miskin. Kau jadi menteri sosial. Pusing dia. Ya kamu sekarang berpikir, iya kan? Kau berkarya untuk ada lagi dari mana? So everybody apa sekarang masuk, oh ya, saya diberi kesempatan, saya harus. Jadi maksud saya tadi soal leadership ya, ini saya kira ya nanti akan ada semangat baru, ada suatu paradigma baru, gerakan baru. Ini abad ke-21, anak-anak muda sekarang pintar. Dia pintar gadget, dia YouTube, dia ini, benar nggak? Yuk. Jadi kalau yang birokrat kamu masuk jam apa tuh istilah kita dulu? Tango. 802 apa ya gimana? Masuk jam 8 pulang jam 2. 9 to 5 5 adanya Pak. Enggak, 9.05. Masuk jam 9, pulang jam 5, di tengah-tengah kosong. Biasanya 9 to 5 aja, nggak ada kosongnya. 9.05. Dia masuk jam 9, dia pulang jam 5, di tengah-tengah dia kosong, dia nggak kerja apa-apa, ya kan? Hah? Kita udah tahu ini lama jadi orang Indonesia, ya kan? Hah? Bener nggak? Kadang-kadang kalau saya sidak ada aja yang belakangan. Tapi semangat baru sekarang. Now everybody want to do something gitu. Terima kasih.